Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala ta'atana lillah taqarruban wa qurba. Ashhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa amma ba'du. Hadirin wal hadirat, so'imin dan so'imat, rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah. Karena Allah selalu melimpahkan karunia-Nya untuk kita semuanya. Selalulah kita beribadah dan beramal soleh. Wabil khusus di bulan Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, Allah berkenan menerimanya, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua, keluarga kita, sahabat dan teman-teman kita, anak cucu keturunan kita, semua jamaah IKD TV adalah umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada hikmah Ramadan kali ini, kita akan membahas tentang gairah bersedekah di bulan yang penuh dengan berkah. Kita awali dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan agar mereka semuanya beribadah. Ibadah berdasarkan sarana prasarana, maka dibagi dua jenis ibadah oleh para ulama. Ada ibadah dengan fisik kita, seperti kita sholat, berpuasa. Ada pula ibadah dengan harta kita, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dari dua jenis ibadah itu, maka ibadah harta atau ibadah dengan harta kita memiliki tiga keistimewaan. Ibadah harta adalah ibadah yang menjadi ganti dari ibadah fisik manakala ia tidak mampu menjalankan ibadah fisik tersebut. Misalnya seorang yang tidak boleh atau tidak mampu berpuasa karena sakit atau ada uzur, maka dia mengganti dengan fidyah. Fidyah adalah ibadah harta, memberi makan kepada fakir miskin. Jika orang kemudian melanggar sumpah, maka ia juga memberi makan kepada fakir miskin dalam bentuk kafarat. Dan kafarat itu dalam bentuk ibadah harta juga. Ibadah harta juga memiliki keutamaan. Ibadah harta adalah ibadah yang waktu pahalanya mengalirnya berkekalan. Seorang yang tidak bisa ibadah sholat, maka gugurlah pahala dari sholatnya. Apalagi orang yang sudah meninggal dunia karena tidak melaksanakan sholat, tidak ada pahala sholatnya. Tapi untuk pahala ibadah hartanya, masih Allah alirkan. Idza matabnul adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah. Tidak diputus oleh Allah karena ibadah sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah ibadah dengan harta. Maka berkekalanlah pahala orang yang menunaikan ibadah harta. Ibadah harta pula adalah merupakan ibadah yang lebih agung nilainya dari ibadah dengan fisik, karena ibadah harta ini waktunya lebih fleksibel. Ibadah harta ini bisa kita jalankan kapanpun dan dimanapun. Bahkan dengan teknologi sekarang ini, ibadah harta dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Tinggal klik saja tombol itu handphone, maka transfer terjadi dan sudah nawaitunya beribadah harta. Apakah yang wajib, yaitu zakat, atau yang sunnah, infak, sedekah, dan wakaf. Begitulah gambaran para ulama tentang keistimewaan, karakteristik dari ibadah harta jika dibandingkan dengan ibadah fisik, ibadah dengan jasad dan tubuh manusia. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, dan berRamadan kita menjalankan ibadah fisik, yaitu meninggalkan makan dan minum, serta yang membatalkan puasa. Tetapi di bulan yang penuh berkah ini, Nabi mencontohkan ibadahnya yang terbaik, ibadahnya yang tertinggi,
sampai dikatakan paling dermawan adalah ibadah hartanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Sungguh Nabi itu dermawan di bulan-bulan yang lain. Berarti selalu menjalankan ibadah harta. Lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Berarti Nabi menambah ibadah-ibadah hartanya di bulan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan ada satu anjuran yang sangat agung dari Nabi, yaitu memberi hidangan berbuka. Dengan keutamaan, balasan pahala, ia mendapatkan pahala dari semua orang yang berpuasa yang ia berikan hidangan berbuka. Man fattara sha'iman kana lahu minal ajri mithlu ujuri fa'ilihi min ghairi ayyanqusa min ujurihi syai'a. Sungguh ini sebuah hal yang sangat agung, bahwa orang yang memberikan hidangan berbuka mungkin sederhana, mungkin sesuatu yang nilainya tidak besar, tapi pahalanya di sisi Allah dihitung dari semua orang berpuasa yang mencicipi atau mengkonsumsi hidangan berbuka yang disiapkannya. Itulah ibadah harta, wabil khusus di Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Saking agungnya ibadah harta, maka penyesalan orang adalah karena tidak beribadah harta. Surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Allah mengabadikan penyesalan manusia di hari kiamat adalah penyesalan karena tidak beribadah harta, maka meminta kepada Allah ditangguhkan waktu untuk hidup kembali, diberi waktu untuk kembali hidup, meskipun hanya sesaat. Alasannya adalah fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah, aku akan beribadah harta dan menjadi orang-orang soleh. Dalam pandangan para ulama tafsir, tidak ada penyesalan di hari kiamat, melainkan penyesalan yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Munafikun ayat 10, dan penyesalannya dikaitkan dengan ibadah harta karena memiliki keutamaan dan kelebihan serta waktu yang sangat leluasa untuk siapapun beribadah harta. Sahabat IKD yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah harta ini di bulan yang penuh dengan berkah memang disiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contoh yang sangat tinggi sekali bagaimana ibadah baginda. Dikatakan beliau selalu berusaha untuk membantu menyiapkan hidangan atau berinfak dan bersedekah kepada semua sahabat-sahabat dan masyarakat Madinah. Jika beliau tidak mampu atau tidak ada makanan yang dimiliki, beliau akan menghimbau, mengajak sahabatnya, ayo sahabatku, kita bantu sahabat kita. Ayo siapkan hidangan berbuka. Ayo siapkan makanan dan minum untuk orang-orang yang berpuasa. Itulah contoh dari Nabi. Maka dikatakan pula di dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Orang yang menunjukkan, yang mengajak, yang menghimbau, orang yang kemudian meminta orang lain membantu karena ia sedang tidak mampu membantu, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang membantu. Jika kita mengajak orang menyiapkan bekal berpuasa, hidangan berbuka puasa, maka kita yang mengajak mendapatkan pahala sama dengan hidangan yang disiapkan oleh orang tersebut. Subhanallah. Itulah berkahnya bersedekah, beribadah harta di bulan yang penuh dengan keberkahan. Dalam catatan para ulama, ada dua jenis ibadah harta. Ada yang dihukumi wajib, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Ada yang dihukumi sunnah. Zakat mal adalah dari semua harta penghasilan yang memenuhi nisab. Dan tentu ada yang memilih untuk menunaikan zakat mal di bulan Ramadan karena keutamaan bulan Ramadan. Namun ada zakat yang spesial, hanya ada di bulan Ramadan. Sebelum imam naik mimbar di Idul Fitri, yaitu ibadah yang disebut dengan zakat fitrah, semuanya wajib. Bayi yang baru lahir, bahkan orang yang sudah uzur, bahkan siapapun wajib menunaikan. Jika ia tidak mampu, maka penanggung jawabnya, orang tuanya, walinya yang menyiapkan zakat fitrahnya. Sehingga itulah keagungan Ramadan jika dikaitkan dengan ibadah harta. Bahkan kalau kita rujuk surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ibadah harta yang wajib yaitu zakat.
Sesungguhnya kata Allah akan mensucikan harta kita, membersihkan harta dari hak-haknya orang yang memang fakir, miskin, dan sangat membutuhkan. Karena dalam harta siapapun ada hak orang lain. Demikian juga mensucikan jiwa seseorang yang bersedekah, yang berinfak, yang berwakaf dari penyakit-penyakit kikir dan bakhil. Padahal Allah menyebutkan, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Al-Hasyr ayat yang ke-9, kalau orang terbebas dari penyakit kikir, ia akan beruntung. Beruntung dunianya, beruntung akhiratnya. Bahagia dunianya, bahagia pula akhiratnya. Sedangkan ibadah harta yang dihukumi sunnah, yaitu infak, sedekah, dan wakaf, tujuan utamanya adalah memberkahi. Berkah itu artinya bertambah, semakin luas, semakin tinggi dari kemanfaatannya serta kebaikan dan pahalanya di sisi Allah. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, mana naqasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Berarti bertambah. Mafhum mukhalafahnya berarti ditambah oleh Allah. Karena Allah tidak menyebutkan apa yang ditambah, tapi pasti tidak akan dikurangi. Maka berkemungkinan ada 3 kemungkinan tambahan dari Allah. Sebagaimana juga surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas anugerah harta, atas anugerah nikmat, dengan cara kalian bersedekah, berinfak, dan berwakaf, setelah menunaikan yang wajib yaitu zakat, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kalian. Apa yang Allah tambah? Allah tambah jumlahnya dari sekian harta. Karena zakat, infak, sedekah, dan wakaf, maka ditambah jumlahnya oleh Allah. Dan Allah Maha Kaya. Atau yang kedua, Allah tambahkan kualitasnya, nilainya. Tadinya hartanya itu sebelum disedekahkan, maka hartanya biasa saja. Tidak membahagiakan, tidak mengharmonikan keluarganya, tidak menenangkan kehidupannya. Tapi dengan berinfak, bersedekah, semakin berkah, semakin tenang, semakin nyaman dalam kehidupannya, semakin bahagia. Karena siapapun selalu mendoakannya, siapapun selalu berusaha untuk berbaik dengannya karena kebaikan yang ia berikan. Atau yang ketiga, sesungguhnya ibadah harta yang sunnah, yaitu infak, sedekah, dan wakaf, manakala dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka ia akan diganti oleh Allah. Dan ganti dari Allah adalah ganti yang lebih baik, yaitu sebagaimana doa 2 malaikat setiap pagi. Allahumma a'ti munfikon khalafan wa'ti mumsikan talapan. Ya Allah, beri ganti dari orang yang berinfak, bersedekah, dan berikan kebinasaan kepada mereka yang pelit. Catatannya adalah doa malaikat, doa yang mustajab. Doanya untuk para pemberi sedekah, musaddiq, para pemberi infak, munfik, para pemberi wakaf, wakif, para pemberi zakat, yaitu muzaki, dengan tambahan dan ganti yang lebih baik. Gantinya tentu adalah semua kebaikan-kebaikan dunia, dan ganti yang paling agung adalah pahala di yaumil akhir kelak. Inilah esensi dari ibadah harta yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang sudah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, serta para dermawan, dermawati. Saatnya Ramadan ini bulan penuh berkah. Kita berkahi harta kita, kita berkahi diri kita, kita berkahi keluarga kita. Salah satu cara memberkahinya adalah dengan terus-menerus kita menunaikan ibadah harta. Yang wajib adalah untuk membersihkan, mensucikan. Yang sunnah itu untuk menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Jangan lupa para so'imin dan so'imat, insya Allah selain dari ibadah fisik, sangat lebih terbuka luas untuk ibadah harta. Kita tunaikan insya Allah ibadah harta yang wajib sesuai dengan ketentuan, dan kita tambah dengan yang sunnah agar bertambah kemuliaan, pahala, keberkahan, dan tentu hitungannya adalah hitungan yang tidak ada yang dapat mengetahui kecuali Allah. Karenanya puasa ini dikatakan dalam hadis qudsi, pahalanya hanya Allah yang maha tahu. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bayangkan itu hanya untukku, kata Allah, dan aku yang membalasnya. Kalau ia tambah dengan ibadah harta, maka semakin lebih, semakin tinggi, semakin agung pahala yang disiapkan untuk mereka yang gemar bersedekah
di bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua dapat maksimalkan Ramadan dengan berbagai ibadah dan amal soleh, wabil khusus ibadah harta kita, dan semua ibadah kita akan menjadi catatan terbesar di sisi Allah karena kita berada di bulan Ramadan dan akan dilipat gandakan pahalanya, semakin memperberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil akhir kelak. Demikian para so'imin dan so'imat, di antara hikmah bagaimana kita harus terus bergairah, terus meningkatkan semangat kita untuk bersedekah di bulan yang penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang akan datang di tema-tema yang berbeda pada program Hikmah Ramadan IKD TV. Wallahu alam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendebar Islam rahmatan lil alamin.